Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya anak-anakku sekalian kelas 9. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di pertemuan kelima mengenai kepribadian manusia. Sebelum kita mulai memasuki pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semua? Insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat ya. Karena satu pekan ini kalian akan kembali ke asrama. Siapkan kondisi kesehatan kalian. Insyaallah kita semua dalam kondisi keadaan sehat walafiat ya. Siapkan untuk pembelajaran berikutnya di hari Sabtu mendatang. Insyaallah kalian akan tiba di asrama. Oke, ya. Mengikuti pembelajaran di pesantren dan pembelajaran secara luring untuk pembelajaran akademik yang lain. Oke, untuk mata pelajaran BK hari ini kita akan memasuki pembelajaran dengan materi mengenai kepribadian manusia. Tujuan daripada pembelajaran ini yaitu dapat mengenal bagaimana tipe-tipe kepribadian manusia, serta kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang matang. Itu tujuan dari pembelajaran, kita mengenal kepribadian di antara kita, kepribadian manusia. Persepsi. Setiap orang memiliki jenis karakter kepribadian yang berbeda, itu udah pasti. Ya, setiap jenis karakter memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin kita kalian, saya bingung untuk membaca karakter di antara teman-teman kita, di antara kalian, ya, saudara kita, tetangga, ayah, ibu, adik, atau sesiapapun. Atau bahkan kita bingung untuk membaca karakter diri kita sendiri. Baik, dalam materi dengan mengenal tipe-tipe kepribadian atau personality seseorang, baik kelebihan maupun kekurangannya, maka kita dapat melakukan hubungan dan persahabatan dengan lebih baik lagi. Itu tujuannya, ya. Jadi dengan kita mengenal karakter seseorang, ya, teman kita, saudara kita, bahkan diri kita sendiri, kita akan bagaimana kita bisa berhubungan, bagaimana kita bisa menjalin persahabatan, pertemanan dengan orang-orang di sekitar kita. Termasuk bagaimana kita bersahabat dengan diri kita sendiri. Oke. Selanjutnya, apakah pengertian kepribadian itu? Gordon Allport, ya, seorang pakar di bidang psikologis, mengatakan sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah, ya, yang memberi kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan, itu merupakan pengertian kepribadian. Ada lagi Sigmund Freud, ya, seorang psikoanalis, ya. Dia mengatakan bahwa memandang kepribadian sebagai suatu struktur. Diri kita, kepribadian kita terdiri dari 3, ya, ada 3 sistem dalam diri kita, ya, yang mencakup kepribadian. Apa itu? Ide, ya, ego dan super ego. Apa sih ketiga sistem tersebut? Nanti akan kita bahas. Oke. Kepribadian menurut Sigmund Freud, ya, seorang pakar psikoanalis. Itu ya. Oke, ide, ya, yaitu merupakan kepribadian yang hadir sejak lahir. Jadi kepribadian kita sudah ada sejak lahir. Seperti apa? Rasa lapar, rasa haus, ya. Mungkin waktu bayi kita kalau lapar, haus, kita memberikan kodenya itu dengan apa? Dengan menangis, atau mungkin kita sedang merasa tidak nyaman, ya. Itu kepribadian yang telah ada sejak kita lahir. Kemudian ada lagi ego. Ego ini merupakan kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realistis dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Kita harus survive dalam hidup kita. Seperti kalian, ya, survive untuk kecerdasan kalian apa? Dengan belajar, ya, dengan bersekolah di dalamnya, ya. Kemudian apalagi kita mempunyai tujuan-tujuan dalam kehidupan kita, realistis kehidupan kita. Itu seperti itu.
ya nah ya, kita punya tanggung jawab dengan apa? Dengan apa yang kita perbuat di dunia ini. Nah, itu diantaranya. Termasuk kalian belajar itu merupakan tanggung jawab kalian. Oke, selanjutnya ada super ego. Itu merupakan suatu gambaran nilai-nilai dan moral masyarakat yang ditanam oleh adat istiadat. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia ada adat istiadat kita, ya. Dan masing-masing kita, masing-masing daerah kita punya adat istiadat sendiri, gitu kan. Kemudian lagi apa yang mengatur agama? Nah, itu ya gambaran nilai-nilai dan moral masyarakat yang ditanam oleh agama. Ya udah pasti ya, insya Allah kita adalah orang-orang yang insya Allah selalu tekun dalam beragama. Apalagi kalian anak-anak santri, ya nak ya. Bagaimana pengejawantahan atau refleksi diri ataupun praktek keagamaan kalian sudah selalu lakukan di pesantren, ya itu. Kemudian lagi di lingkungan dan orang tua juga termasuk di dalamnya, ya. Super ego merupakan hati nurani yang memberikan pedoman untuk penilaian yang baik, benar ataupun yang salah. Nah, itu nak ada di super ego. Jadi ada tingkatan sistem kepribadian. Nah, ada ID, ego, kemudian lagi super ego. Selanjutnya, apa sih yang menjadi faktor pembentuk kepribadian? Apa? Nah, ini ada jawabannya nih. Yang pertama itu ada faktor internal, ya, ada faktor internal dan eksternal. Apa yang membentuk apa yang menjadi faktor pembentuk kepribadian? Yang pertama itu faktor internal, faktor bawaan dari lahir, ya. Mungkin si anak ini cenderung menjadi melankolis atau menjadi periang, ya. Itu ada faktor-faktor memang yang ada di bawah, ya. Ada menjadi faktor bawaan, faktor dalam diri sendiri atau internal. Kemudian lagi faktor eksternal, ikut turut membantu atau ikut mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Ada lingkungan, kemudian lagi keluarga. Ini faktor eksternal yang ikut membentuk kepribadian kita. Kita menjadi survive bisa jadi itu karena apa? Karena harus bertahan. Misalkan lingkungan atau keluarga kita orang yang memang harus survive, ya. Bagaimana dengan kehidupan itu sendiri. Oke, selanjutnya bagaimana ciri-ciri kepribadian yang matang? Maksudnya itu adalah ciri-ciri kepribadian yang matang, kemudian lagi yang dewasa, tapi bukan berarti umur, ya nggak ya? Kita sering, ini pribadinya dewasa. Dewasa bukan berarti dari segi usia, tapi dari segi pemikiran, bagaimana kemudian dari segi perilaku dan seterusnya. Bagaimana sih ciri-ciri kepribadian yang matang itu? Oke, yang pertama adalah mau menerima diri apa adanya. Nah, menerima diri apa adanya yang sudah Allah berikan, tidak usah diprotes, ya. Bahkan ada yang mungkin supaya lebih menarik, ada yang sulam alis, ya, ada yang itu sesuatu yang belum bisa menerima diri apa adanya. Kan apa mau tampil excited dengan merubah ciptaan Allah, ya. Nauzubillah, jangan sampai, ya. Kemudian lagi memiliki pegangan yang kuat. Pegangan apa sih? Jati diri, nah, ya. Jati diri yang kuat, mempunyai apa? Mempunyai kemampuan diri, ya, untuk bisa menjadi manusia yang tangguh. Nah, tuh. Kemudian lagi mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan rasa aman. Ada trust ketika saat interaksi dengan orang lain. Nah, kalau bahasa yang Islami itu adalah husnuzon. Nah, itu nak, ya. Kemudian lagi mempunyai perencanaan di masa depan. Oke, kita mundur sedikit. Di waktu yang lalu sudah Ibu sampaikan mengenai goals. Goals itu adalah perencanaan tujuan hidup. Kemudian lagi ada planning juga, ya, termasuk di dalamnya goals itu harus kita buat. Nah, itu alhamdulillah beberapa kalian di antara kalian sudah ada yang membuat bagaimana perencanaan hidup kalian selama 1 tahun mendatang, ya, gitu. Selanjutnya ada tipe kepribadian menurut Hippocrates.
Nah, ini juga salah satu pakar psikologis ya, mengatakan bahwa kepribadian itu ada 4. Ada kepribadian sanguinis, ada melankolis, ada pragmatis, kemudian ada koleris. Oke, kita akan berikan penjelasan. Apa sih kepribadian sanguinis itu? Oke, kepribadian sanguinis adalah cairan yang lebih dominan dalam tubuh manusia, yaitu cairan sanguinis. Sanguinis ya, dimana orang sanguinis itu orangnya orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas. Apa sih? Ya, seperti hidup, kemudian lagi mudah berganti haluan. Hidupnya mudah berganti haluan. Nah, kemudian lagi ramah sih, kemudian mudah bergaul, lincah, periang, mudah senyum, dan tidak mudah putus asa. Apakah kalian ada di kepribadian ini? Coba tanya pada diri kalian. Oke, selanjutnya ada tipe kepribadian melankolis. Apakah itu tipe kepribadian melankolis itu? Yaitu cairan yang lebih dominan dalam tubuh, yaitu cairan yang melankol, ya. Dimana orang-orang melankolis ini adalah orang-orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas, mudah kecewa, daya juang yang kecil, muram, pesimistis, penakut, dan kaku. Nih ya, ada orang-orang dengan kepribadian melankolis. Apakah kalian ada di antara kepribadian tersebut? Coba tanya pada diri kalian. Oke. Selanjutnya, ada kepribadian koleris, yaitu cairan yang lebih dominan dalam tubuh, yaitu cairan kol. Di mana cairan ini yaitu orang memiliki tipe kepribadian yang khas, seperti hidupnya penuh semangat, ya, kemudian keras, ya, survive-nya tinggi, ya, kemudian lagi hatinya mudah terbakar. Wah, itu maksudnya semangat dalam menjalani setiap kehidupannya, setiap aktivitasnya. Kemudian lagi mempunyai daya juang yang besar, ya, optimistis, ya, tapi juga dia garang dan mudah marah. Tipe orang seperti ini merupakan tipe pengatur. Ini biasanya ada di dalam diri seorang leader, ya. Kemudian lagi penguasa, pendendam, dan serius. Oh, ini sisi negatifnya ya, nak ya. Tapi insya Allah itu akan bisa dikolaborasi, akan bisa dikolaborasikan lagi dengan sifat-sifat yang positif lainnya. Itu. Apakah kalian ada di dalam kepribadian tersebut? Oke, tanya pada diri kalian. Selanjutnya ada kepribadian pragmatis. Apakah itu kepribadian pragmatis? Yaitu cairan yang lebih dominan dalam tubuh, yaitu cairan plasma. Cairan plasma itu apa? Itu merupakan cairan dengan orang yang memiliki kepribadian pragmatis ini, yaitu kepribadian khasnya itu tidak suka terburu-buru, ya, tenang, tidak terburu-buru, tapi juga tidak mudah dipengaruhi. Orang seperti ini akan mempunyai tipe setia, santai, dan sabar. Apakah kalian ada di tipe tersebut? Coba tanya kepada diri kalian. Oke, ya, itu. Setelah kalian Ibu jabarkan tadi bermacam-macam kepribadian tersebut, ada di mana di antara kita kepribadian tersebut? Ya, apakah ada di sanguinis, melankolis, koleris, atau pragmatis? Ada di mana kepribadian kita tersebut? Oke, ini saja pengetahuan yang Ibu dapat berikan, ya, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kepribadian kita, dan kita insya Allah selalu dalam kepribadian yang positif, ya, ya. Karena apa? Kita selalu bersandar kepada Al-Quran. Ya, itu yang akan bisa merubah kepribadian kita dari yang tidak baik menjadi baik, ya. Gitu. Nah, insya Allah ya, kita sama-sama bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang tangguh, yang terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Memperbaiki diri sebagai hambanya yang Allah ridho, ya. Nah, itu dari Ibu cukup sekian, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Kita baca doa kafaratul majlis dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.